Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan video pembelajaran saya yang membahas tentang cara menyusun karya tulis ilmiah bagian 2. Bagi yang kemarin ketinggalan dengan video saya yang bagian 1, silahkan kalian klik linknya yang sudah saya tuliskan di bagian deskripsi. Mari dukung channel saya dengan cara like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Ayo, mari kita simak video ini sampai selesai. Pada video kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah cara membuat rumusan masalah, yang kedua cara membuat tujuan penelitian, dan yang ketiga adalah cara membuat manfaat penelitian. Ikuti video ini sampai selesai. Yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah tentang rumusan masalah. Apa tuh rumusan masalah itu? Rumusan masalah merupakan uraian masalah-masalah pokok yang menjadi pusat perhatian peneliti yang ditulis dalam bentuk kalimat-kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Nah, pertanyaan itulah yang akan kita cari jawabannya melalui penelitian atau eksperimen. Pada umumnya, penulisan rumusan masalah penelitian memiliki 3 syarat. Yang pertama, rumusan masalah harus mempertanyakan hubungan antara 2 variabel. Yang kedua, rumusan masalah harus dinyatakan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Umumnya ditulis dalam bentuk pertanyaan. Yang ketiga, rumusan masalah harus dapat dijawab secara empirik. Artinya, rumusan masalah dapat dijawab melalui data yang dikumpulkan dari hasil penelitian atau eksperimen. Agar penelitian yang kita lakukan mempunyai nilai manfaat dan keurgenan yang tinggi serta tidak banyak kendala pada saat kita melakukan penelitian, maka sebagai seorang peneliti kita harus pandai-pandai memilih masalah yang akan kita teliti. Ada 3 ciri masalah yang baik. Yang pertama, masalah yang baik itu harus mempunyai nilai penelitian. Masalah dalam suatu penelitian sangat menentukan mutu karya tulis kita. Untuk itu, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Maksudnya, masalah yang kita pilih harus mempunyai manfaat dan kegunaan dalam keperluan tertentu. Ciri yang kedua, masalah yang baik itu harus mempunyai nilai visibilitas. Artinya, permasalahan yang diajukan sebagai rumusan masalah dalam penelitian harus dipecahkan atau harus dapat dicari jawabannya. Masalah yang dipilih adalah masalah yang dapat diuji. Yang dapat diuji dengan perlakuan-perlakuan dan fasilitas yang ada. Misalnya, masalah yang kita pilih itu hendaknya memperhatikan 1. Tersedianya data dan metode, biaya yang dibutuhkan dalam batas kemampuan kita sebagai seorang peneliti, waktu yang dibutuhkan relatif cukup, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Ciri yang ketiga, masalah yang baik itu harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Sukar atau mudahnya masalah yang akan kita teliti itu harus sesuai dengan derajat kompetensi kita. Tentunya, masalah penelitian yang dipilih oleh seorang dokter itu akan berbeda dengan masalah penelitian yang kita pilih sebagai seorang mahasiswa atau pelajar tingkat SMA, bahkan SMP itu tentu akan berbeda. Karena masalah yang dipilih itu harus kita sesuaikan dengan tingkat daya nalar kita sebagai seorang peneliti. Mengapa harus demikian? Agar hasil penelitian
yang kita peroleh itu memiliki kualitas dan orisinalitas yang cukup tinggi. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh rumusan masalah yang saya ambil dari judul penelitian prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu. Kita buat 3 rumusan masalah dengan kalimat pertanyaan. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah proses pembuatan prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu? Yang kedua, bagaimana langkah kerja alat prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu? Yang ketiga, apakah prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu efektif digunakan sebagai alat pendeteksi kapasitas maksimum perahu? 3 rumusan masalah itu semuanya menggunakan kalimat pertanyaan. Di sini saya pakai kata bagaimana dan apakah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan penelitian. Apa itu tujuan penelitian? Tujuan penelitian itu menjelaskan jawaban atas pertanyaan atau masalah pokok yang diajukan dalam rumusan masalah. Dalam tujuan penelitian, seorang peneliti harus mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut. Isi dan rumusan tujuan penelitian itu harus mengacu pada isi rumusan masalah. Hanya saja perbedaannya, jika kita menuliskan rumusan masalah, maka tulislah dalam bentuk kalimat pertanyaan. Namun, kalau tujuan penelitian, tulislah dalam bentuk kalimat pernyataan. Contohnya demikian. Saya ambil contoh rumusan masalah yang pertama tadi. Bagaimanakah proses pembuatan prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu? Kita buat kalimat pernyataannya. Untuk mengetahui proses pembuatan prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu. Yang kedua, rumusan masalahnya tadi, bagaimana langkah kerja prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu? Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui langkah kerja prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu. Yang ketiga, tadi rumusan masalahnya kan, apakah prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu efektif digunakan sebagai alat pendeteksi kapasitas maksimum perahu? Nah, tujuan penelitiannya kita buat kalimat pernyataan, yaitu untuk mengetahui keefektifan prototipe pendeteksi kelebihan muatan perahu sebagai alat pendeteksi kapasitas maksimum perahu. Itu adalah tujuan penelitian yang isinya itu mengacu pada isi rumusan masalah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian menjelaskan kegunaan atau manfaat yang diperoleh setelah penelitian itu kita lakukan. Isi dari manfaat penelitian itu harus menjelaskan manfaatnya secara teoritis atau ditinjau dari segi keilmuan maupun manfaatnya secara praktis yang ditinjau dari segi penerapannya di masyarakat. Nah, contohnya dari segi keilmuan, membuat alat pendeteksi kapasitas maksimum perahu yang mudah digunakan dan murah. Dari segi penerapan di masyarakat, saya buat manfaatnya, memberikan peringatan dini agar tidak terjadi perahu terbalik atau tenggelam. Memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah kecelakaan perahu yang disebabkan oleh kelebihan muatan. Nah, itu adalah beberapa contoh manfaat penelitian yang kita tinjau dari segi keilmuan atau teoritis maupun dari segi penerapannya di masyarakat. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dengan judul penelitian yang sama dengan tugas kalian kemarin, yaitu pengaruh pemberian pupuk limbah cucian ikan terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Selamat mengerjakan. Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
ikuti terus video-video saya selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.